Halo, selamat datang di Belajar Bahasa Padang bersama Cing Abdel. Mantap. Mantap. Bah kabarnya mah. Alhamdulillah sehat. Bah kabar Cing? Alhamdulillah rancak Aja. Jadi sebenarnya ini agak salah belajar bahasa Padang bersama Cing Abdel. Yang sebenarnya Cing Abdel juga orang Padang. Iya, tapi gue memang di rumah itu bokap nyokap Padang tulen lah. Padang itu tulen. kalau ngomong Padang, kalau lagi marah doang, Rin. Oh gitu. Marahin anak. Iya. Gitu. Kalau lagi ngobrol-ngobrol biasa pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Terus gue tuh sering denger kalau nyokap sama bokap ngobrol tuh pakai bahasa Padang, gue dengerin. Jadi lama-lama gue bisa kayak kalau bahasa Inggris tuh kayak Inggris pasif gitu ya. Oh iya. Gue ngerti gitu. Ngerti tapi ngomongnya nggak bisa. Gitu. Dengernya berarti ngerti. Kalau ada orang Padang ngomong, gue ngerti apa yang diomongin. Tapi kalau untuk ikut nimbrung ngobrol percakapan gitu agak sulit. Kebingungan nyari kosakatanya gitu. Iya, karena di sini sebenarnya gue mau tes Cing Abdel beberapa kata untuk ditebak ini artinya apa gitu. Oke. Nah sebelumnya nanya dulu Cing Abdel awal mulai karir itu dari kapan? Gue tuh tahun 89 Rin. 89 itu gue udah siaran radio. Jadi mungkin udah 30 tahun lebih, anjir lama banget. 31 tahun itu kalau radio udah dibilang bisa masuk ke dunia hiburan ya. Itu dari tahun segitu, dari tahun 89 lulus SMA gue udah mulai kerja lah sebagai penyiar gitu. Oh gitu. 89 itu. 89. Masa karir Cing Abdel lebih tua daripada saya, umur saya. Lu belum 31. Belum. Itu masa karir Cing Abdel ya. Iya. Lebih tua. Iya. 89. Berarti ibu dan ayah panggilnya Mami sama papi. Mami sama papi. Karena dia lebih tua dari gue. Iya dong. Masa manggilnya adek. Iya, Bener Cing gitu. Iya. Kalau boleh tahu Cing, suku apa? Sukunya tuh Koto ya? Koto. Oh, Cing Abdel Koto. Setahu gue ya. Sukunya Koto. Habis nggak di kalau Padang tuh nggak ditaruh ya nama ininya, marga-marganya biasanya nggak ditaruh. Beberapa orang ngasih nama suku di belakang nama anaknya sih kalau orang-orang luar, kalau yang di kampung jarang banget. Jarang ya. Iya. Pokoknya tuh nyokap gue tuh dari kota Padangnya nih. Padangnya. Deket lautnya. Oh iya. Simpang 6 namanya daerahnya. Oh Simpang 6. Iya. Tahu lu? Tahu. Cokro Aminoto jalannya. Iya, tahu. Gitu. Simpang 6. Bokap gue waktu dulu Tabing dibilang belum Padang. Iya, Tabing tuh masih arah Lubu Aluang. Iya. Di Tabing. Makanya kalau sekarang ditanya bokap nyokap Padang, bokap Tabing. Tabing Padang juga. Iya. Mungkin dulu itu kayak Jakarta sama Bekasi. Ya. Bekasi masih dianggap luar kota. Iya. Tapi sekarang ya udah Jabodetabek. Benar. Seperti gitu ya. Iya. Makanya gue bilang kayaknya dulu gue bilangnya Tabing ya Tabing. Iya. Padang ya Padang. Sekarang katanya bilangnya Tabing ya Padang. Tabing itu Padang. Sama kayak keluarga saya juga gitu. Saya kan tinggalnya sebenarnya bukan di Padang kotanya juga. Di perbatasan namanya Lubu Galuang. Nah, orang tua saya kalau bilang mau ke pasar yang di Padang, itu bilangnya mau ke Padang. Padahal sebenarnya kita sudah di Padang juga. Di Padang juga. Iya, orang dulu nganggapnya gitu. Padang itu cuma Padang kota, Padang timur, Padang barat, Padang selatan udah. Iya, kalau daerah Lubu yang ujung-ujung tuh. Kalau yang dekat laut itu apa? Padang barat ya. Padang kota. Di situ awalnya Cing Abdel. 89 berkarir, udah 31 tahun. Lumayan ya? Udah lama. Hidup gini-gini aja. Iya, enggak lah. Udah banyak. Tapi karena gue 89, masuk ke komunitas komedi lah. Oh iya. Maksudnya lingkungan bergaul gue, lingkungan kerja gue tuh udah komedi. Jadi kesananya ya gue berikutin arus hidup aja ya, ketemunya sama orang-orang komedi. Gue siaran di radio humor. Jadi ya ketemunya sama pelawak, terus sama penulis skrip humor, terus sama orang wartawan majalah humor. Jadi ya ketemunya orang-orang itu akhirnya membawa arus pergaulan gue yang lingkup gue ya segitu aja. Jadi harus terus-terusan gue berkomedi gitu. Karena saya tahu awalnya Cing Abdel itu di Abdel dan Temon yang di Global TV. Iya, itu tahun 2008. 2008 artinya 19 tahun setelah gue terjun ke dunia komedi baru masuk dapat acara itu. Lama. Rin, lo berapa tahun? Apanya, Cing? Terjun ke dunia komedi.
Ya baru 2014, sekarang 6 tahun. 6 tahun. Masih ada 25 tahun lagi. Masih ada 25 tahun lagi ya, karena saya bisa bikin Wawacanda juga ya. Masih panjang. Abdel Temon itu sangat berkesan bagi saya dan teman saya, Cing Abdel, namanya Mahdiansyah MDS. Dia tuh selalu, kita berdua tuh kayak selalu punya jokes yang itu dari Cing Abdel Temon, percakapannya. Kayak lagi makan, terus dia datang ke rumah, "Udah makan lu, Rin?" "Udah." "Kenyang lu?" "Ya kenyang." Ingat gak dialognya kayak gitu? "Puas lu?" "Ya enggak, ntar gue juga makan lagi." Gitu. Ntar dia dibalik lagi kayak gitu. Pokoknya apapun percakapan yang ada di Abdel Temon, kita tuh biasanya kayak gitu. Diulang ya? Diulang. Reka ulang. Dibahas-bahas gitu, Cing Abdel. Nama Temon itu gue bisa begitu karena gue temen siaran dari tahun 9. Udah lama. 92-an lah. 92. Wah, emang lama juga ketemunya gitu. Jadi memang sama-sama merintis bareng-bareng lah untuk bisa masuk TV, kan lama juga ya, 17 tahunan artinya harus nunggu. Tapi alhamdulillah dapat dan sampai sekarang lah. Nah, sekarang dia sibuk banget, Rin. Iya, Temon. Sibuk nyari job. Sibuk nyari job. Bareng gue. Cing, perbedaan antara jadi penyiar radio terus sekarang di TV di depan layar itu apa, Cing? Kalau radio ya memang verbal ya, artinya mimik muka kita nggak bisa kelihatan, walaupun sebenarnya suara juga saat kita ngomong, suara waktu kita senyum tuh beda sama kalau kita ngomong biasa. Tapi agak sedikit apa ya, lebih menyenangkan radio. Iya. Untuk orang yang tipenya kayak gue gitu, ngelawaknya kayak gue gitu, lebih enak di radio karena memang hanya menggunakan verbal. Makanya pada saat gue stand up, gue tuh jarang act out, jarang gerak, terus pakai mic stand gitu, karena kebiasaan udah cukup lama untuk ngelawak ya dengan kata-kata aja gitu. Oh gitu. Jadi emang awalnya dari penyiar radio, masuk ke stand up, main verbal aja gitu. Main verbal aja. Karena juga act out juga nggak bisa, impersonate juga nggak ada yang mirip gitu. Nah itu di series Abdel Temon gimana, Cing? Karena gue nemu sutradara yang pintar kalau menurut gue ya. Abdel Temon itu cuma memindahkan lawakan gue di radio sama Temon jadi ke lawakan audiovisual. Gue yang nggak bisa acting, Temon mah bisa ya. Diarahkan tuh dengan bagus gitu kan. Kan kalau sinetron bisa diulang kalau jelek ini. Iya. Nah, gue sering banget diulang gitu. Entah ekspresinya gue nggak dapet, entah gue gerakan nggak ini gitu, diulang sampai yang paling bagus gitu. Mimik wajah yang terakhir gitu ya. Iya, kayak gitu-gitu kan itu walaupun cuma 1-2 detik tapi kadang-kadang itu jadi punchline. Nah, itu yang sutradaranya pinter gitu untuk ngarahin supaya jokesnya ini bisa tambah kuat dengan ekspresi di akhir yang kayak gitu, atau cetukan di akhir gitu. Oh gitu. Nah sekarang kan Abdel Temon katanya mau ada lagi tuh, sempat ada isunya mau balik lagi. Ada kan waktu itu musim Warkop Reborn. Iya. Terus banyak lah yang reborn. Kalau Abdel rerun. Ulangan doang. Ulang lagi yang awal-awal. Masih diputer sampai sekarang jam 2 malam. Masih ada. Iya, rerunnya doang tapi kagak reborn. Pernah 2 tahun lalu deh. Bikin kita 7 episode udah bungkus. Iya. Karena udah nggak relevan mungkin sama komedi sekarang. Kita bikin persis kayak dulu, kayak Abdel Temon yang dulu, tapi udah nggak relevan lah. Dulu 2007-2008 tren komedinya stand up belum datang. Gitu. Sekarang udah masuk. Pasti ada pergeseran lah dari selera komedi orang gitu. Iya. Walaupun yang dulu nonton Abdel Temon, nonton lagi Abdel Temon yang baru kayaknya nggak dapat karena masih pakai formula yang sebelumnya. Maksudnya Abdel dan Temon itu tidak sekuat brand Warkop DKI. Yang ya begitu aja ya memang udah ditonton orang gitu. Nah, jadi begitu dipakai nggak dapet 7 episode doang bungkus, jelek ininya. Share ratingnya jadi ya gitulah. Mungkin untuk teman-teman pecinta Abdel Temon harus bersabar-sabar lagi. Mungkin nonton aja Wawacanda. Iya. Kita mulai ya, Cing ya. Kita main beberapa kata nih. Ini ntar Cing Abdel saya kasih satu kata,
Terus tinggal Abdel berusaha untuk menebak kata itu. Artinya? Ya artinya apa? Kalau misalnya saya ngasih ini juga sih apa? Kemudahan, clue. Ya, ntar ada clue-nya ini gitu. Oke. Boleh sambil ngerokok ya? Boleh dong. Oke. Kata pertamanya ini nih. Oke. Artinya kakek. Oh iya. sangat mudah sekali. Iya. Sangat mudah sekali ya. Karena itu bokap gue dipanggil cucu-cucunya aku. Oh gitu. Iya, walaupun papi panggilan Cing Abdel ke orang tua papi. Karena bokap gue datang tuh ke Jakarta, mungkin anaknya pertama lahir tahun 60-an itu udah di Jakarta, mungkin jadi kebawa budaya-budaya Jakarta lah papi, mama. Tapi begitu udah punya anak, si bokap gue ini pengen balikin ke tradisi, termasuk manggil tante-tantenya, si cucunya nih, itu pakai bahasa Padang semua. Anduang gitu. Kalau istrinya Uci itu nenek juga di Padang namanya. Oh, nggak tahu tuh. Malah saya yang nggak tahu. Kok malah saya nggak tahu? Boleh belajar. Iya, baru saya yang belajar di Uci. One biasanya. One itu adanya bokap gue. Gue manggilnya gitu. One. Ya. Terus gue dipanggil sama ponakan gue Muncu. Karena yang bungsu. Om yang bungsu. Iya. Ada yang dipanggil Teta, ada yang dipanggil Teti, ada yang dipanggil kalau Yin panggil apa? Pokoknya bahasa Padang dah. Karena sebenarnya untuk panggilan paman aja di Padang itu banyak sekali. Ada Maita, Manga, Maete, gitu. Saya tuh juga kesulitan kalau misalnya ceritain paman yang mana lagi nih? Ada Maita, Maete, gitu, Manga, gitu. Jadi banyak. Ada anak gadang. Dia statusnya anak kita, tapi dia lebih tua dari kita. Iya. Pangkat. Saya juga punya tuh. Nadang. Oh, bukan nadang. Dia itu sebenarnya paman saya, status lebih tua, pangkat lebih tinggi, tapi lebih kecil dari saya. Nah, lo ke dia nadang. Nadang. Iya, benar. Kalau gue manggil dia Om gitu. Om gitu. Sama anak kecil harus manggil Om. Karena gue juga udah dipanggil Angku. Udah. Sama kan kalau Padang kan walaupun asal ketemu di satu titik ke saudara aja. Iya, benar. Biarpun kesononya jauh gitu. Iya. Awak sama awak. Tande awak. Iya. Angku berarti udah tahu. Cing Abdel tuh udah jelasin sama Cing Abdel. Inci. Ya, Uci. Saya baru tahu Uci malah. Uci. Ada beberapa Uci Kebayoran, Uci Pasar Minggu, Uci mana gitu. Uci itu nenek. Oh. Selain Anduang ya. Anduang, saya taunya Anduang. Anduang ada juga ya, nenek gue yang gue panggil Anduang ada. Gitu. Ya, saya yang belajar sama Cing Abdel. Padang belum benar-benar Padang saya ternyata ya. Kata berikutnya nih gampang deh. Lama enak. Karena Cing Abdel itu sekarang tuh jadi food vlogger. Lama banget. Enak tuh. Lama itu bagus untuk makanan. Enak gitu, sedap, lama gitu. Iya. Ngomong soal bubur palapa gimana tuh awal mulanya, Cing? Gue kan pindah ke kompleks ini tahun 2007. Ya. Nah, pasti gue explore makanan-makanan sebelah sini, dekat sini gitu, mie ayamnya, buburnya karena ketoprak itu yang gue suka. Ternyata pagi ada tuh bubur palapa itu di depan masjid. Iya. Dan pas sama lidah gue karena itu persis sama bubur ayam kesukaan gue waktu gue kecil di Pisangan. Oh gitu. Rasanya tuh kampung banget gitu. Iya. Karena mengingatkan memori itu lagi, jadi enak gitu. Gurihnya, terus kacangnya tuh enak, walaupun keras tapi digigitnya tuh kan ada nih kacang tuh yang digigit nggak pecah kan ada. Gitu. Belum matang Cing. Iya gitu. Nah, si bubur palapa tuh enak karena gue emang suka kacang kedelainya. Jadi gue semenjak 2007 gue nggak pernah nyobain bubur lain kecuali bubur palapa. Kecuali satu, diajak Uus makan bubur kosambi di Bandung. Tapi enakan palapa tetap. Itu relatif ya, soal rasa relatif, nggak bisa ini juga. Masih lama bubur palapa. Oh, no debat. Cing Abdel. Nggak ada debat. Ya. Kalau masakan Padang apa favorit Cing Abdel? Gua kalau masak Padang, kalau jengkol masakan Padang bukan? Iya, bisa jadi. Jengkol balado. Jengkol balado. Jariang ya. Sama patai. Patai balado, tapi kulitnya. Oh. Itu nyokap gue yang ngarang apa Padang sih emang begitu? Iya.
Bapak saya juga gitu, makannya tuh pakai, kalau petai itu pakai kulitnya direbus doang kan? Enggak, digoreng. Iya, digoreng juga ada. Digoreng terus dikasih cabe. Iya. Nah, kulitnya itu yang gurih. garing. Ini garing juga. Iya. Gurih. Enggak pahit dia, gurih. Iya. Patai balado, ya. Patai goreng balado sama jariang itu makanan favorit Cing Abdel. Kata selanjutnya. Ini. Ini agak lama nih. Kayaknya agak. Ini 2 kata pertama masih bisa ketebak. Kata ketiga ini kayaknya mulai mikir. Kayak taman nuang gitu. Iya. Termenung. Iya. Menung. Bahasa Indonesia juga nggak ada kali menung, harusnya taman nuang dong. Melamun. Iya, melamun. Ini manuang nih. Manuang. Bukan taman nuang. Ta itu kan sebenarnya kata sifat untuk melakukan sesuatu. Iya, kalau lo pakai entah gue langsung tahu. Kalau manuang doang. Manuang aja bingung. Manuang ya? Dadali. Ngelamun. Ngelamun. Cepat ya. Iya, jangan taman nuang sewang. Iya. Gue dimarahin gitu. Iya. Jadi dipanggil gitu taman nuang sewang. Kadang kita kalau mikir kan suka ngelamun juga mikir. Terus orang tua bilangnya, jangan manuang gitu. Iya. Kalau nyokap gue bilang ditambahin awalan ta. Jangan taman nuang sewang. Iya. Jangan taman nuang sewang capek umua beko. Itu tuh ya. Sekolah ndak kerajo ndak mangganjo bakal. Kadang kita sebagai stand up comedian atau orang-orang kreatif suka ngelamun mikir, otaknya jalan gitu. Jadi kita bukan melamun kosong. Iya. Tapi orang tua ngeliatnya kayak, nih Shirin sejak masuk stand up udah suka diem-diem aja. Iya. Kenapa narkoba? Enggak gitu. Lanjut kata selanjutnya. Nah ini, Cik. Dongka. Dongka gue nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar sebelumnya. Nih, dongka. Ini biasanya kata-kata untuk orang mau ini sih, marah atau ya mau berantem lah. Berang. Bukan. Di kaki. Sengkat apa? Bukan. Dongka nggak pernah dengar gue sebenarnya. Dongka tuh tendang yang ke ini, ke perut, ke dongka wang gitu. Iya, dongkaang. Tendang. Nggak pernah denger gue. Nggak pernah dengar sebelumnya. Karena nyokap gue tidak melakukan kekerasan. Iya. Ini ancaman-ancaman. Udah sih, abang-abang itu kalau pergaulan ya. Nah, gue kan bergaul dengan pakai bahasa gaul yang seumuran. Gitu. Karena gue kalau marahin, nyuruh, nah itu pakai bahasa bahasa Padang. Kalau dongka ini misalnya sama abang-abang di tongkrongan, pergilah beli ini dongka. Gitu. Iya, jadi Cing Abdel tuh keluarganya walaupun pakai bahasa Padang saat marah, tidak melakukan kekerasan. Tidak kekerasan. Langsung tempeleng aja. Kalau pakai ngomong. Ini kata selanjutnya. Manggarete. Apa itu kayak menggeratak ya? Menggeratak apa? Begitu? Enggak. Bukan. Bukan. Aduh. Manggarete. Iya, bukan. Manggarete. Mang ini tindakan sih. Iya, Garete. Garete. Memindahkan, bukan? Bukan. Manggarete ini omongan ya? Bukan. Manggarete ini cluenya kalau di daerah dingin. Menggigil, benar sekali Manggarete. Iya. Manggarete itu menggigil. Manggarete. Biasanya masih menggigil nggak, Cing? Enggak, kalau gue karena gue seneng dingin sih. Dulu waktu sakau emang Gak ngarahin ke sana. Sekarang udah enggak lah. Biasanya ada ini nih, ada kata-kata urang gae nyelah Manggarete gitu. Jadi orang-orang tua tuh udah tremor gitu, udah apa gitu. Manggarete. Gue udah termasuk nih orang gae nih, tremor tuh. Iya. Gue tremor gue emang. Udah Manggarete Ambo gitu. Itu normal sekali. Itu Cing 5 kata untuk Cing Abdel. Terima kasih Cing Abdel waktunya Cing Abdel. Sama-sama. Gue dapat kosakata baru Manggarete dan tadi Manuang gue berarti udah tahu. Dongka. Ini Cing Abdel kalau misalnya marah sama orang Padang dan dongka anggo. Terima kasih. Iya. Dadah.